Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 20 Juli 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat yang senang bekerja sama dengan Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Kepada Saudara Flandi, kami persilahkan. Selamat pagi buat kita semua. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, tanggal 20 Juli adalah Hamba Allah senang bekerja bersama Allah. Ayat Alkitab, buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah, ya Tuhan, Kau angkat jiwaku. Mazmur 86 ayat 4. Wajah pria dan wanita yang berjalan dan bekerja bersama Allah mengungkapkan kedamaian surga. Mereka dikelilingi dengan suasana surga. Bagi jiwa-jiwa ini, kerajaan Allah telah dimulai. Mereka memiliki sukacita Kristus. Sukacita menjadi berkat bagi umat manusia. Mereka mendapat kehormatan diterima untuk digunakan oleh guru. Mereka dipercaya untuk melakukan pekerjaannya dalam namanya. Desire of Ages, halaman 312. Allah bisa saja mempercayakan pesan Injil dan semua pekerjaan pelayanan kasih kepada para malaikat surgawi. Dia mungkin menggunakan cara lain untuk mencapai tujuannya. Tetapi dalam kasih-Nya yang tak terbatas, Ia memilih untuk membuat kita bekerja sama dengan diri-Nya sendiri, dengan Kristus dan para malaikat, agar kita dapat berbagi berkat, sukacita, peningkatan rohani yang dihasilkan dari pelayanan yang tidak mementingkan diri ini. Step to Christ, halaman 79. Sebanding dengan kasih Kristus yang memenuhi hati kita dan mengendalikan hidup kita, ketamakan, keegoisan, dan kurangnya kasih akan dikalahkan, dan akan menjadi kesenangan kita untuk melakukan kehendak Kristus yang kita akui sebagai hamba-Nya. Kebahagiaan kita kemudian akan sebanding
dengan perbuatan kita yang tidak mementingkan diri, didorong oleh kasih Kristus. Testimonies for the Church, volume 3, halaman 382. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan bahwa kita bekerja hanya dengan 3 oknum. Radiant Religion halaman 203 paragraf 3 berkata, "Tetapi dalam kasih-Nya yang tak terbatas, Ia memilih untuk membuat kita bekerja sama dengan diri-Nya sendiri, dengan Kristus dan para malaikat, agar kita dapat berbagi berkat, sukacita, peningkatan rohani yang dihasilkan dari pelayanan yang tidak mementingkan diri ini." Kita bekerja sama hanya dengan 3 oknum, yaitu Allah yang adalah Bapa, Kristus yang adalah Anak Allah, dan para malaikat. Bekerja sama dalam hal apa? Dalam mengabarkan Injil untuk keselamatan jiwa-jiwa. Mengapa kita bekerja sama dengan Bapa dan Anaknya serta dengan para malaikat? In Heavenly Places halaman 12 paragraf 5 berkata, "Rencana penebusan diatur dalam perundingan antara Bapa dan Anaknya." Inilah dasarnya mengapa kita bekerja sama dengan Allah Bapa dan Anaknya, sebab Bapa dan Anaklah yang membuat rencana keselamatan. Lalu, bagaimana dengan para malaikat? The Truth About Angels halaman 21 paragraf 2 berkata, "Mereka yang bekerja untuk kebaikan orang lain bekerja dalam persatuan dengan para malaikat sorga. Mereka memiliki persahabatan yang tetap, pelayanan yang tak henti-hentinya. Malaikat terang dan kekuatan selalu dekat, melindungi, menghibur, menyembuhkan, mengajar, menginspirasi." Inilah peran para malaikat, yaitu untuk menjadi sahabat kita dalam bekerja untuk kebaikan orang lain. Bahkan Roh Nubuat berkata dalam The Truth About Angels halaman 14 paragraf 1 berbunyi, "Seorang malaikat pelindung ditunjuk untuk setiap pengikut Kristus." Dan sebagai contoh dari pekerjaan malaikat dalam mensukseskan pekabaran Injil yang benar adalah dalam pengalaman Martin Luther. Suatu hari ketika sedang memeriksa buku-buku di perpustakaan universitas, Luther menemukan sebuah Alkitab Latin. Dengan campuran kekaguman dan keheranan, dia membalik halaman-halaman suci. Dengan denyut nadi yang cepat dan jantung yang berdebar, dia membaca sendiri kata-kata kehidupan, sesekali berhenti sejenak untuk berseru, "Oh, seandainya Allah memberi saya buku seperti ini untuk menjadi milik saya." Malaikat sorga ada di sisinya, dan sinar terang dari tahta Allah mengungkapkan harta kebenaran pada pemahamannya. Dan sesudah itu kita ketahui bahwa sejak Luther mendapat akses untuk membaca Alkitab, dia menjadi pembaharu besar dalam dunia kekristenan. Saat para musuh memanggil umat-umat kepada kebiasaan dan tradisi atau kepada pernyataan serta otoritas paus, Luther menghadapi mereka dengan Alkitab dan Alkitab saja. Bahkan, saat diadili dalam sidang di Worms, Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 124, paragraf 3, berbunyi, "Seandainya mata dari hadirin di Worms dibuka, mereka akan melihat malaikat Allah di tengah-tengah mereka, memancarkan terang untuk mengatasi kegelapan kesalahan dan membuka pikiran serta hati untuk menerima kebenaran." Inilah contoh peran malaikat bagi umat-umat Allah yang setia dalam bekerja demi kebaikan orang lain, khususnya demi keselamatan mereka. Lalu, bagaimana dengan Roh Kudus? Bukankah Allah mencurahkan Roh Kudus kepada para murid-murid Yesus agar menjadi saksi kepada semua bangsa? Lalu apakah ada 3 atau 4 oknum yang bekerja sama dengan kita? Mari kita baca Alkitab dalam Markus 16 ayat 19 dan 20 yang berkata,
Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Meski Tuhan Yesus telah kembali ke sorga, tetapi Tuhan Yesus yang sama masih turut bekerja bersama para murid-muridnya. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Salah satu contohnya adalah dalam Kisah 16 ayat 7 yang berkata, "Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka." Inilah salah satu bukti Alkitab bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus yang hadir oleh kehadiran Roh-Nya. Roh Nubuat berkata dalam Counsels on Health halaman 545 paragraf pertama berbunyi, "Kristus akan bekerja melalui pelayan-pelayan pilihannya, memenuhi mereka dengan Roh-Nya, dan dengan demikian memenuhi bagi mereka jaminan. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Ini kutipan yang penting sekali umat Allah pahami, bahwa meski Yesus sudah kembali ke sorga, tetapi Yesus masih menyertai kita oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Karenanya kita hanya bekerja dengan 3 oknum saja, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus yang adalah anak Allah, yang hadir dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, dan para malaikat. Inilah sebabnya kita senang bekerja sama dengan Allah dalam menjangkau jiwa-jiwa, sebab kita tidak sendirian. Allah Bapa hadir melalui Roh Anak-Nya dalam hati kita, serta mengutus para malaikatnya untuk menemani kita. Inilah sukacita dalam bekerja bagi Allah. Kiranya menjadi pembaruan bagi kita semua, agar kita dengan senang bekerja bersama Allah. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang penting dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kami umat-umat-Mu yang mengikut Yesus dengan setia, bekerja sama dengan Bapa, bekerja sama dengan Kristus, dan bekerja sama dengan para malaikat. Kami hanya bekerja dengan 3 oknum, Bapa, Anak, dan para malaikat. Dan oleh karena Kristus telah kembali ke sorga, setelah kebangkitannya, Dia mengaruniakan Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kristus, untuk menemani kami, untuk tinggal dalam hidup kami, agar kami menjadi umat-Mu yang mengabarkan kebenaran dengan penuh kuasa, agar banyak jiwa yang kembali bertobat. Dan Roh-Nya Kristus itulah Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta hingga saat ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan hiduplah dalam kami. Maka kami dapat bekerja menjadi saksi-Mu, sebagaimana Martin Luther dan juga para pendahulu, dan khususnya untuk menjangkau jiwa-jiwa kepada keselamatan. Serta kehidupan kami diubahkan, dan pada waktu Yesus datang kedua kali kami layak diselamatkan. Beserta kami pada hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.